wasahbi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kepada para asatizah yang kami muliakan, kepada dewan juri yang kami hormati, tak lupa sahabat fasih semua yang kami cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai insan yang beriman bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Zat yang maha penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah, tidak peduli ia pejabat ataupun rakyat. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari pejuang AC sampai Pak RW, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari mulai tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang diberikan Allah oleh kita sampai-sampai tidak terhitung jumlah dan bilangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabatku fasih yang dirahmati Allah, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the face of the best man. Seorang pemimpin tidak bergaji, seorang direktur tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertindal Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Adrian Rida Anugrah dari TPK Miftahul Hidayah Desaku. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang mengangkat tema generasi Qur'ani menyongsong Indonesia bangkit. Bila kita berbicara tentang membangun generasi, maka kita ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka menanggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, ayat ini memberi perintah kepada seluruh pemimpin bangsa
Orang tua jangan sampai meninggalkan yang iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, serta akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dari ungkapan Bapak Habibie. Beliau pernah mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh pemuda kita. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, lemah akhlak. Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan terletak pada derap kaki mereka hidupnya suatu bangsa. Hal ini mengandung pengertian, jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang ultimate. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dalam segalanya ia lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Tufasi yang dirahmati Allah, dalam membangun generasi Quran yang menyongsong Indonesia bangkit, tak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam ke dalam pedoman hidupnya, yakni Al-Quran Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadikan generasi Qurani. Generasi Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Rasulullah SAW berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Karenanya Rasulullah SAW di akhir hidupnya pernah berpesan kepada umatnya, "Aku telah tinggalkan padamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Sahabat Tufasi yang dirahmati Allah, dalam membangun generasi Qurani menyongsong Indonesia bangkit, tak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam ke dalam pedoman hidupnya, yakni Al-Quran, dengan dibutuhnya motivasi, partisipasi yang nyata dari setiap individu, baik itu keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Semoga kita termasuk generasi Qurani yang hebat, berilmu dan berakhlak, harta berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan negara bangsa Indonesia, negara yang thayyibah dan menjunjung tinggi syariah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.